Apa yang ngebedain orang yang bisa profit konsisten di pasar saham sama kebanyakan orang yang asal bisa cuan dikit dan nggak minus aja udah seneng? Pernah ngerasa nggak sih? Kamu udah beli saham, udah mantengin grafik, udah baca berita, tapi kok portofolio warnanya merah terus? Saham yang kamu pikir bakal naik, ternyata malah nyungsep. Nah, di video kali ini, saya bakal bahas 5 alasan nih kenapa banyak investor pemula atau bahkan yang udah pengalaman sekalipun masih susah profit di saham. Dan yang paling penting, gimana caranya supaya kamu bisa ngindarin jebakan yang sama. Nanti coba kalian komen ya, dari 5 alasan ini kira-kira alasan nomor berapa aja yang masih jadi PR kalian. Halo dan selamat datang kembali channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Langsung aja masuk alasan yang pertama, kamu beli saham karena FOMO. Lihat saham sehari naik 10%, teman share di grup WA, dan banyak influencer yang bahas, akhirnya kamu mutusin buat ikut beli sahamnya biar nggak ketinggalan. Sounds familiar? Inilah yang disebut FOMO, atau Fear of Missing Out. Perasaan takut kehilangan kesempatan emas. Dan jujur aja, ini perasaan yang sangat manusiawi ya, dan bahkan kita semua pernah ngerasain hal yang sama. Nggak cuma berlaku buat investor yang pemula, bahkan investor profesional sekalipun juga masih bisa banget nih kena godaan ini. Nah, masalahnya, saat kita beli saham karena FOMO, ini artinya pembelian kita bukan berdasarkan analisa lagi, tapi berdasarkan emosi. Kita jadi ke bawah arus. Dan biasanya, saham yang dibeli karena FOMO ini justru harganya udah keburu tinggi banget, alias udah harga puncak. Kenapa begitu? Karena mayoritas orang baru menyadari adanya kesempatan nih setelah harga sahamnya naik tinggi. Ini artinya, begitu kamu masuk, peluang upside-nya udah kecil banget, tapi risiko turunnya justru malah udah gede. Ini kalau diibaratkan kayak datang ke pesta pas makanannya udah hampir habis. Kamu cuma bakal dapat kebagian remah-remahnya aja. Ini saya coba kasih satu kasus contoh nyatanya ya. Kalau kalian coba ingat, pas pandemi kemarin tahun 2020, banyak orang yang masuk ke saham IPO populer atau saham teknologi. Hype banget waktu itu, dan semua orang ngomongin saham ini. Tapi setelah euforianya hilang, harga sahamnya malah longsor. Nah, gimana nih kira-kira solusi dari FOMO ini? Coba latih diri kamu buat pause dulu nih sebelum beli saham. Ketika tergoda buat beli saham, tahan sebentar dan tanyakan 3 hal ini. Yang pertama, apakah saya paham bisnis dari saham yang saya beli? Lalu kemudian, ini beli berdasarkan data atau cuma karena ikut-ikutan? Dan poin yang ketiga, kalau misalnya saham ini turun 20%, apakah saya masih yakin nih buat hold sahamnya? Kalau kamu nggak bisa jawab 3 pertanyaan tadi dengan tenang, kemungkinan besar ini cuma FOMO sementara aja. Dan saat nanti udah lepas ya dari tekanan FOMO ini, kamu udah selangkah lebih dekat nih jadi investor yang lebih rasional dan lebih untung dalam jangka panjang. Lanjut alasan kedua yang bikin nggak cuan di saham, kamu nggak ngerti soal valuasi. Waktu kita beli barang, apapun itu ya, entah handphone, motor, atau bahkan makanan, kita secara otomatis membandingkan 2 hal nih, kualitasnya dan harganya. Contoh, kamu tahu nih iPhone itu barang bagus, tapi kalau ada yang jual iPhone di harga 50 juta, meskipun itu barang asli, kamu pastinya bakal langsung mikir, lah, gue kan tahu barang ini harga normalnya nggak segini. Prinsip ini juga harusnya hukum wajib nih saat beli saham. Sayangnya banyak investor pemula cuma fokus ke kualitasnya aja, tapi lupa ngecek harganya. Mereka mungkin mikir perusahaan sehat dan profitnya naik terus, bisnisnya bagus kok, lalu mereka beli sahamnya. Tapi mereka nggak sadar kalau harga sahamnya udah naik jauh melebihi harga wajarnya. Dan disinilah letak masalahnya. Saham bagus juga bisa bikin rugi kalau kamu belinya di harga yang terlalu mahal. Karena pasar itu nggak peduli ya, kamu beli perusahaan bagus atau jelek, yang dihitung tetap soal apakah kamu beli dengan harga yang masuk akal atau enggak. Banyak saham di bursa kita yang kelihatannya keren ya, rajin bagi dividen, punya brand kuat, atau bahkan termasuk saham blue chip, tapi kalau valuasinya udah terlalu tinggi, ya potensinya akan semakin kecil ya buat bisa naik lebih jauh lagi. Yang ada malah bisa turun balik nih ke harga wajarnya. Dan ketika itu terjadi, yang rugi ya yang beli sahamnya, bukan karena perusahaannya jelek ya, tapi karena kamu overpay. Nah, solusinya gimana kalau yang ini? Kita nggak harus jadi ahli valuasi ya, tapi seenggaknya kita perlulah punya sense harga mahal versus harga murahnya di mana.
Belajar aja hal-hal dasar seperti rasio PER ya, price to earning ratio, PBV atau price to book value, dan konsep sederhana seperti bandingin harga saham sekarang dengan performa keuangan perusahaan di laporan tahunan. Contoh simpelnya ya, biar nggak terlalu bingung, kalau ada sebuah perusahaan untungnya 1 triliun, tapi angka kapitalisasi pasarnya udah di 100 triliun, artinya kan kamu lagi bayar 100 kali lipat lebih mahal dari laba bersihnya. Tentunya ini udah nggak masuk akal, kemahalan banget ya. Nah, dari contoh simpel tadi langsung kelihatan ya, alasannya kenapa belajar valuasi itu jadi penting. Ingat ya, saham itu bukan cari perusahaan yang paling keren, tapi cari yang nilainya bagus dan harganya masih wajar. Karena disitulah peluang cuan yang sebenarnya. Alasan ketiga, kenapa kamu nggak cuan di saham? Kamu nggak punya exit strategi. Banyak orang sibuk nih, mikirin kapan waktu terbaik buat beli saham. Tapi lupa, pertanyaan yang jauh lebih penting. Kapan harus jualnya? Ibarat kamu masuk ke jalan tol ya, tanpa tahu di mana pintu keluarnya. Awalnya sih santai ya, ngebut, nikmatin perjalanannya, tapi makin lama makin bingung nih, kira-kira mau keluar di mana ya? Atau jangan-jangan harusnya tadi udah keluar di belakang. Nah, di pasar saham juga sering kejadian begitu ya. Kamu beli nih saham karena dengar sentimen bagus, atau udah analisa fundamentalnya juga, lalu kemudian bener sahamnya naik. Ketika bener lanjut naik, kamu makin semangat nih buat ngeholdnya. Tapi tiba-tiba sahamnya anjlok dan kamu mulai panik. Aduh, harusnya tadi jual pas masih cuan kemarin. Akhirnya yang biasa terjadi, cuan yang tadinya udah di tangan malah jadi hilang gitu aja. Atau yang lebih parah, malah jadi nyangkut nih, dan berubah jadi investor jangka panjang karena terpaksa, bukan karena strategi. Nah, ini semua tentunya bakal kejadian nih, kalau kamu nggak punya exit strategi di awal. Nggak tahu mau dijual ketika untung berapa persen, dan nggak tahu juga harus cut loss kalau udah rugi berapa persen. Nah, investor yang disiplin biasanya udah punya strategi exit nih, bahkan sebelum beli saham. Contoh exit strateginya, misalnya kalau saham ini naik 30%, saya bakal jual sebagian nih buat kunci profitnya dulu. Atau mungkin kalau saham ini turun 10% karena alasannya fundamental berubah, saya siap deh jual rugi. Nah, exit strategi ini juga tergantung tujuan teman-teman ya. Kalau kamu beli buat investasi jangka panjang, mungkin jualnya saat valuasinya udah overvalue. Tapi kalau misalnya kalian trader, bisa nih pakai target-target secara teknikal. Intinya sih jangan nunggu panik dulu ya baru buat mikir dijual. Karena ketika manusia panik, biasanya udah nggak mikir jernih. Jadi sebelum beli saham apapun, idealnya sih tanya dulu ya ke diri sendiri. Kira-kira apa nih yang bakal jadi alasan saya buat exit nanti? Apakah alasan fundamental? Apakah alasan teknikal? Kapan kira-kira take profit? Dan maksimum loss berapa persen nih yang bisa saya terima? Investor tanpa exit strategi yang jelas itu cuma seorang spekulan yang berharap-harap cuan. Beda ya, sama investor yang udah nyusun exit strategi di awal, dia punya kontrol atas portofolionya. Lanjut lagi, alasan keempat yang bikin nggak cuan di saham. Kamu kurang sabar. Saham itu bukan kayak paket ya. Nggak bisa tuh beli hari ini 2-3 hari nyampe. Tapi masalahnya, banyak nih investor pemula punya ekspektasi yang berlebihan. Baru beli saham 1 minggu udah ngintip portofolio setiap pagi. Begitu merah dikit, langsung panik. Begitu hijau dikit, langsung ambil profit. Padahal kadang saham itu butuh waktu ya, berbulan bahkan bertahun-tahun, buat nunjukin hasil yang maksimal. Coba lihat deh, contohnya Warren Buffett, dia bisa nih tahan satu saham itu sampai puluhan tahun. Bukan karena dia nggak bisa jual ya, tapi dia ngerti. Compound interest itu butuh waktu. Uang itu nggak akan tumbuh maksimal kalau kamu cabut terus nih dari ladangnya sebelum panen. Nggak sabaran bisa bikin kehilangan potensi cuan besar. Bayangin nih, kamu beli saham bagus, valuasinya juga udah murah, semua indikatornya oke. Tapi kamu nggak sabar, kamu jual setelah naik 5% doang. Padahal 2 tahun berikutnya, saham itu ternyata bisa naik lebih dari 100%. Pas take profit itu mungkin rasanya puas ya, ngambil receh. Tapi sebenarnya kita kehilangan keuntungan yang sebenarnya. Dan lebih parahnya lagi, karena nggak sabar ya, kamu jadi lompat-lompat nih. Dari saham yang satu ke saham yang lainnya. Demen sama saham yang lagi rame dibahas, kejar yang kelihatannya hijau ya, dan akhirnya malah nggak ada satupun saham yang bisa kamu tahan cukup lama buat dapat cuan sampai ratusan persen. Nah, buat solusinya, sebelum beli saham, coba deh tanyain ke diri sendiri, saya beli ini tuh buat jangka panjang apa jangka pendek sih? Kalau emang buat investasi jangka panjang, komitlah dengan rencana itu. Kalau mau cek harga, boleh. Buat update berita juga boleh, nggak ada yang larang. Tapi jangan sampai nih, kamu jadi jual saham itu cuman karena alasan bosen atau takut ketinggalan saham lain yang lagi naik. Pasar saham itu ibaratnya kayak sebuah taman ya. Kalau kamu tanam bibitnya, siram, rawat, dan sabar, hasilnya itu bisa jadi luar biasa banget. Tapi kalau tiap minggu kamu cabut ya tanamannya karena nggak sabar lihat tumbuhnya lambat, ya jangan heran kalau kamu nggak pernah panen. Lanjut lagi, alasan kelima, kenapa nggak cuan di saham? Kamu terlalu sering gonta-ganti strategi. Ini penyakit umum investor baru ya. Hari ini belajar value investing, besok ikut workshop trading harian.
lusa pindah lagi ke saham gorengan karena viral di TikTok. Endingnya kamu jadi bingung sendiri ya. Portofolio jadi campur aduk, sebagian saham beli karena analisa fundamental, sebagian lagi karena sinyal teknikal, sisanya karena katanya bakal naik nih minggu depan. Nah, masalahnya, strategi yang sukses itu butuh konsistensi dan pengalaman. Tiap pendekatan analisa itu butuh waktu ya buat bisa kamu kuasain. Tapi kalau kamu terus lompat ya dari satu strategi ke strategi lainnya, kamu nggak bakal cukup nih buat ngerti satu pun. Contoh misalnya kamu bilang mau jadi seorang value investor, tapi baru beli satu saham under value, turun 5% aja udah panik buat dijual. Itu sih bukan value investing ya, itu mental trading. Atau mungkin kamu ikut-ikutan beli saham IPO nih, karena lihat temen cuan sampai 20-an%. Padahal kamu nggak ngerti timingnya, dan nggak punya strategi kapan jualnya. Yang ada malah nyangkut lagi. Nah, buat solusinya, pilih satu pendekatan yang kamu ngerti dan nyaman aja. Lalu dalemin sampai matang. Kalau kamu orangnya lebih suka nganalisa laporan keuangan, belajar valuasi, dan tahan saham dalam durasi lama, fokus ke fundamental investing. Kalau kamu lebih suka baca chart ya, cepat ambil keputusan dan sanggup disiplin buat cut loss, mungkin technical trading lebih cocok buat kamu. Sebenarnya yang penting itu punya sistem ya, dan konsisten. Karena strategi yang biasa-biasa aja tapi konsisten itu bisa perform jauh lebih bagus dibandingkan strategi hebat yang terus diubah-ubah. Saya sendiri stick ke strategi investasi fundamental jangka panjang. Karena selain nggak perlu mantengin grafik saham tiap hari, style ini terbukti berhasil selama invest dari tahun 2018. Alur analisanya juga sangat clear ya, dan saya sering paparkan nih di konten-konten saya sebelum ini. Bahkan saya sampai ciptain tools analisa saham sendiri nih yang namanya RDFA. Tinggal masukin kode sahamnya aja, di file Excel ini langsung kebuka nih semua data fundamental inti, perhitungan valuasi, dan target harga jualnya. Kalau mau nyobain juga, langsung aja ke website jotamrin.com ya. Di sana ada sampel gratisnya, bisa kalian cobain. Nah, oke, kita coba rekap ya. Kalau kamu selama ini invest saham tapi susah cuan, kemungkinan besar ada 5 alasannya. Yang pertama, kamu beli karena FOMO. Lalu kemudian kamu nggak ngerti cara valuasi saham, nggak punya exit strategi, nggak sabaran, dan sering gonta-ganti strategi. Kabar baiknya, semua hal ini bisa diperbaiki ya, tapi butuh kesadaran nih dan kemauan juga buat belajar. Suka video seperti ini? Kemungkinan besar kalian juga suka nih konten-konten lainnya di channel ini. Jangan lupa di like dan bagikan ke investor lainnya ya, biar makin jago invest sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.